sorenya aku di infus jam 5, jam 7 jam 6 aku udah balik lagi ke Indosiar buat tampil malamnya. Gak ada keluarga sama sekali di Jakarta kan. Terus COVID lagi. COVID ujung-ujungnya gue Kak. Ibaratnya tuh lu kalau punya suara bagus tapi lu gak punya attitude, lu gak bakal dipakai. Nah dari umur 8 tahun itu udah sering ikut lomba, nyanyi dari panggung ke panggung. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show bareng Sri Devi. Gimana? Goyangnya asik? Suka sama lagunya? Kalau suka, ada di mananya sih lagunya? Ada, kalau mau dengerinnya itu langsung aja di YouTube 3D Entertainment. Oh, kalian pulang ini kalau bisa sekarang juga dengerin nggak apa-apa, kalau nggak didengar yang penting yang penting masuk aja gitu ya. Yang penting langsung like aja. Iya lagunya. benar. Jangan di sini stylenya berisik, kita lagi Iya syuting. iya benar salah saya ya. Oke, Devi, kita tadi kan udah ngobrolin lagu Terpesona dan lagu itu emang bener-bener cocok banget sama kamu yang lagi Sweet 17, hidupnya lagi penuh cinta, lagi bahagia-bahagianya. Walaupun itu adalah usia yang jembatan welcome to the jungle. Iya betul. Selamat datang di kehidupan nyata. Iya, kehidupan yang keras. Wah. Nah, karena kita udah ngobrolin lagu Terpesona tadi, sekarang nih kita ngebahas atau ngobrolin tentang yang lagi running saat ini, Dangdut Academy. Oh iya. Kamu lulusan sana? Iya betul. 2022? Iya, aku itu lulusan Dangdut Academy 5, 2022. 2022 ada itu ya nggak sih? Apa? Misalnya kan ikatan alumni DA gitu. Enggak ada sih. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Atau organisasi alumni DA gitu nggak ada ya? Nggak ada. Kamu jadi ketua gitu? Cuma kalau arisan mah ada saya Oh, ada? ya. Iya sama teman-teman yang lain mah ada. Iya. Iya, sebagai ikatan alumni DA, sebagai lulusan DA nih, mungkin kita remind sedikit lah. Oke. Perjuangan kamu sampai ikut audisi, terus tampil di TV dan akhirnya juara nggak sih? Enggak bang, 10 besar. Iya, kan nanya dulu, takutnya kamu jadi juri gitu. Ya, juara 1 bang, juara 1 udah langsung aja. Sebagai juara itu kan perjuangannya pasti, kamu dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, terus sampai tampil di TV nasional dan juara. Nah itu gimana sih perjuangannya? Oke, sebenarnya banyak banget yang bilang, gampang ya jadi Sri Devi, gampang ya tiba-tiba juara 1. Oh, nggak segampang yang kalian kira. Dari awal aku kompetisi sampai jadi kayak sekarang itu banyak banget perjalanan yang aku udah lewatin. Yap. Aku pertama kali audisi Kak dari Prabu Muli ke Jakarta itu sendiri. Sendiri? Tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Kamu beli tiket pesawatnya gimana? Ya Indosiar yang tanggung. Oh iya. Nggak ada yang namanya kita ngeluarin duit, Indosiar yang tanggung ya. Nah datang dari Prabu Muli ke Jakarta. Cuma buat audisi DA5 itu kemarin. Tapi by the way sebelumnya aku sebelum ikut DA5 itu aku pernah ikut LIDA 2019. Iya. Pas masih COVID. Iya. Aku ikut LIDA 2019 dari Prabu Muli datang ke Jakarta Kak. Tiba-tiba gue positif COVID. Waduh. Bayangin, aku nggak tahu Jakarta ini kayak gimana, nggak ada keluarga sama sekali di Jakarta kan. Terus COVID lagi. COVID ujung-ujungnya gue Kak. Nah ujung-ujungnya dibalikin lah sama Indosiar. Ujung-ujungnya aku ikut lagi DA5. Nah dari Prabu Muli ke Jakarta sendiri, terus di karantina di asrama. Aku di karantina itu 7 bulan. 7 selesainya bulan? Iya 7 bulan selesai DA5 itu, lama soalnya kan. Ya terus awalnya itu kompetisi dulu nih, terus banyak ngalahin. Total yang kamu tahu ada berapa ribu peserta? Kalau yang ketemunya di Jakarta itu kalau nggak salah mulai dari berapa ya? 40-an deh kayaknya. 40-an. Kalau di daerah tuh pasti lebih banyak lagi. Iya. Kalau online-nya itu kayaknya seluruh Indonesia ikut. Cuma kalau yang udah dipilih untuk karantinanya yang 40 besar. Itu aku nggak tahu Kak, teman-temanku ada yang dari mana aja. Aku tuh sampai kayak mikir, nanti aku di sana ada temen nggak ya? Karena kan ya bukan yang dari Prabu Muli aja yang diambil, semuanya dari kabupaten mana aja gitu kan. Nah terus ujung-ujungnya udahlah, berjalannya waktu lanjut lagi sampai ke 4 besar.
aku udah mau nyerah. Kenapa? Karena padahal udah big four gitu. Kak, orang-orang tuh ngelihatnya tuh kayak aku tampil di TV tuh kayak oh ya udah ini anak bisa nih, ini anak baik-baik aja gitu kan. Orang-orang nggak tahu nih, sorenya aku di infus jam 5, jam 7 jam 6 aku udah balik lagi ke Indosiar buat tampil malamnya. Iya, aku karena Tepuk tangan dulu dong. Iya Allah, terima kasih semuanya. Jadi kayak terharu gitu. Biasa aja sih. Oh, enggak. Iya. Tapi itu effortnya berat banget sih. Wah berat banget Kak, sampai aku di 4 besar itu. Aku waktu itu di 4 besar kalau nggak, bukan di 4 besar, di top berapa ya, pokoknya aku duet sama Kameli. Duet sama Kameli, itu aku udah telepon Kameli, Kak, aku bilang, aku udah nggak kuat lagi, aku bilang, udah nggak mau lanjut, aku mau pulang aja. Sampai dia bilang kayak, Dek jangan Dek, ini tuh tinggal sedikit lagi Dek, perjalanan kamu tuh udah ibaratnya tuh udah agak lumayan atas loh gitu loh. Jadi sayang kalau kamu mau turun lagi gitu loh, karena mau banyak banget yang mau di posisi kamu. Aku telepon lagi orang tuaku, Ma, aku bilang itu, Pak aku udah gak bisa lanjutin lagi, aku udah capek banget, aku bilang gitu kan. Banyak banget, dulu aku ngeluhnya banyak banget Kak. Karena kalau mau dibilang stres juga bisa ya stres, karena satu emang kita nggak bisa keluar. Karena ibaratnya itu tuh kayak di penjara sebenarnya. Cuma bedanya itu kan kita bisa kayak main-main sama teman-teman yang lain. Dan itu pun keluar dari asrama itu cuma ngelewatin jalan sepetak doang untuk pindah ke studio. Ya tapi kan dalam proses kreatif lagi-lagi itu memang harus melawan rasa kebosanan itu kan. Iya betul, sampai yang kayak ibaratnya itu kan kalau dulu kan bisa aja nih gue ke mall, bisa main sama teman-teman gue gitu kan. Nah kalau kemarin itu kayak benar-benar ngerasa, aduh ternyata begini ya gitu, nggak yang segampang yang aku pikirkan gitu. Awalnya juga aku kayak ngelihat Kak Lesti, Kak Rara, Kak Meli semuanya kayak, wih gampang ya ternyata kayaknya mau jadi juara 1. Ternyata enggak banget. Sumpah itu tuh nggak segampang yang apa orang-orang lihat gitu. Selain suara bagus, pasti kan di situ kamu juga belajar soal attitude. Iya betul Kak, karena kita memang di asrama itu ibaratnya tuh lu kalau punya suara bagus tapi lu nggak punya attitude, lu nggak bakal dipakai. Lu nggak akan lanjut gitu. Apalagi kamu waktu itu berarti masih usia 15-an kali ya? 14. Dan benar-benar masih belum bisa mikir gitu, maksudnya kayak masih belum bisa ngambil keputusan apa-apa gitu. Itu kamu udah belajar? Udah belajar semua, jadi kayak aku semenjak masuk DA ini bisa dibilang udah cukup dewasa. Asik. Karena keadaan ya gitu. Ujung-ujungnya aku telepon orang tua aku Kak, orang tua aku sama yang kayak bilang, jangan Dek, katanya kan kasihan sama orang-orang yang udah dukung kamu, kasihan sama ibaratnya itu yang kayak ya support system kamu tuh udah dukung kamu penuh banget, masa kamu mundur sih gitu ya. Makanya mikir lagi lah Kak di situ. Aku mikir, iya aku bilang gitu kan. Ini kan juga sebentar lagi, ya udahlah aku nikmatin aja. Ujung-ujungnya ya udah, aku semangat lagi. Aku yang kayak bener-bener enggak, aku pasti bisa kok ini. Ya itu aku tampil di malam itu Kak, sorenya aku di infus, di oksigen. Udah bener-bener iya. Nah, emang kalau di dalam karantina, dalam proses di Dangdut Academy ya, seberapa ketat sih jadwal itu, seberapa ketat sih latihan? Karena kan kamu harus ngafalin lagu, terus belajar lagi lagu baru gitu. Bahkan mungkin ya kamu bisa nyanyi, tapi kan buat musisi itu nggak cuma suara bagus, tapi kan kamu harus tahu nih lagunya menceritakan apa dan lain-lain gitu. Kalau awal-awal yang 40 besar itu masih enak banget, masih bisa tidur siang. Karena kan lumayan banyak nih orang-orangnya, jadi gantian, jadi masih bisa tidur, masih bisa ibaratnya itu kayak main handphone full gitu kan. Nah, semakin maksudnya itu babaknya itu berkurang Kak. Pesertanya makin berkurang. Semakin peserta berkurang semakin susah. Jadi udah di top yang benar-benar dihajar banget itu di top 3. Top 3 itu Kak aku bisa sekali tampil itu kalau nggak salah nyanyiin 3 lagu tiga lagu lah. Itu aku latihannya itu selesai tampil nih malam ini jam 12 selesainya. Jam 1 itu lanjut lagi sampai jam 3, kadang jam 2. Besoknya itu harus latihan ngulik lagu gitu. Nah makanya aku kalau mau dibilang orang yang nggak pernah lupa yang berjasa sama aku sih Kak Adiba. Kak Adiba itu memang dari awal aku kompetisi sampai aku jadi kayak sekarang juga masih yang gimana ya, masih ngebimbing aku banget gitu loh. Yalah biar, karena kalau anak muda tuh jangan sampai salah jalan lah. Iya benar. Tepuk tangan dong untuk Devi. Jadi
buat pesan aku buat kalian semua nih ya, yang lagi di DA nih, gak apa-apa prosesnya itu susah, tapi walaupun prosesnya susah pasti kalian bisa menikmati yang ibaratnya yang kalian udah perjuangkan gitu loh. Ya kalau mau lihat Lesti, melihat sekarang Devi, sekarang bisa senyum-senyum, itu tuh dulu disiplinnya tuh kuat banget. Betul. Iya kan? Bahkan tuh gue tuh percaya gini, kalau lu mau hidup merdeka, ya lu harus disiplin. Iya benar. Gitu. Kalau mungkin dulu gue rajin ngaji, gue sekarang udah hafal Quran. Iya benar. Jadi karena dulu sering bolos, ngasih ngaji lagi gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh gue percaya tuh. Nah kalau sekarang jagoan di DA siapa? Wow. Aduh mana bagus-bagus banget lagi nih. Sumpah ya aku bingung banget tau setiap kali ngelihat mereka tampil. Ini yang mana? Aku bilang yang maksudnya itu yang kayak kok kayak nggak ada yang untuk masuknya kayaknya, untuk tersenggol tuh kayaknya aduh kayaknya sayang banget nih kalau ini tersenggol kayak gitu kasihan kan. Jurinya lah ya. Iya itu ya udahlah ya terserah juri lah ibaratnya itu kan. Tapi kalau kamu melihat ini ketat banget berarti di DA yang tahun ini. Ketat banget Kak, bagus-bagus banget suaranya. Mana umurnya sama banget kayak aku gitu kan. Mana mereka kalau ketemu aku panggil Kak, maksud aku nggak usah panggil Kak udah, namanya juga seumuran gitu ya. Udah Devi aja lah panggil gitu aja kan. Sri gitu. Oh iya. Berantem yuk. Gitu. Siapa ya yang aku jaganya? Ada 2 sih. Siapa tuh? Satu cewek dulu ya. Iya. Cewek cowok ya benar. Mutia. Mutia. Satu cewek Mutia. Yang cowok? 2 deh cewek. Mutia sama Shakira. Ada 2 tuh, Mutia sama Shakira. Kalau cowok? Cowok 2 juga. Iya boleh. Arbil sama siapa? Yusuf. Mereka tuh apa bagusnya tuh? Kenapa? Nggak bisa diomongin Kak, gimana ya maksudnya itu kayak kalau nyanyi itu ya udah ikhlas gitu loh, kayak kalau nyanyi itu yang bener-bener didengar tuh kayak ya Allah enak banget ya kalau dia nyanyi gitu. Tapi kamu sambil denger, kamu sambil gini, emang enak lu lagi di karantina gitu. Rasain lo, apa yang gue rasain kalian rasain kan gitu. Tapi ketika itu tampil bagus, kamu pun juga support karena kamu pernah punya perasaan yang sama bener. Gitu ya. Karena kemarin tuh ada juga yang dari Prabu Muli. Oh iya? Iya di DA7 ini ada, cuma kemarin sayangnya dia tidak lanjut ke babak selanjutnya. Ya mungkin belum rezeki. Nanti duet bareng. Iya. Meramaikan Prabu Muli. Ya, Prabu Muli digoyang. Betul, Bapak Wali Kota Prabu Muli. Apa sih bisa Pak? Apa kabarnya Prabu Muli gimana sih bahasanya? Apo kabar. Apo kabar. Apo kabar. Karena dia tuh kebanyakan Kak. Apo. Kayak kenapa itu kan bisa ngapo. Okay. Kalau kayak mau kemana? Nak kemano. Ya, Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dolo komo nyonyo don kongo. Wah, ini orang kacau. Ya, kan bahasa Prabu Muli. Enggak begitu. Enggak begitu, Bang. Okay. Nah, dulu sebelum kamu ke panggung DA, yang tadi panggung hingar-bingar itu yang membawa kamu mencapai puncak tertinggi itu, tapi kan kamu sebelumnya manggung di panggung-panggung kampung. Seberapa strugglingnya, seberapa serunya manggung di kampung-kampung itu? Oke, aku mulai nyanyi itu memang dari umur 8 tahun. 8 tahun? Anak sekecil itu berkelahi. Ya, aku nyanyi itu dari umur 8 tahun. Nah, dari umur 8 tahun itu udah sering ikut lomba, nyanyi dari panggung ke panggung. Karena dulu aku memang nyanyi itu emang segila itu. Aku suka banget sama nyanyi Kak dulu. Jadi kayak nih ya, lagi naik motor nih sama mama aku kan. Kayak suka ngeliat orang hajatan di pinggir jalan tuh. Aku bilang sama mamaku, "Mah, boleh gak sih kita izin gitu loh buat nyanyi di tempat orang itu?" Padahal nggak diundang, kayak ya udah pengen aja gitu loh nyumbang. Cuma yang selalu ngelarang tuh kayak mamaku, "Janganlah Dek, itu tuh malu, itu tuh bukan acara kita gitu loh. Kamu juga nggak diundang gitu kan." Terus kayak kecewa. Terus yang kalau misalnya yang diundang, ini siapa sih anak kecil? Iya makanya, itu aku tuh nggak mikir ke sana ya kalau dulu ya. Cuma kayak pengen aja gitu nyanyi. Karena udah memang sesuka itu sama nyanyi gitu. Dan itu langsung dangdut? Langsung dangdut. Nah makanya sebenarnya orang-orang zaman sekarang kan anak-anak muda itu kan kebanyakan yang suka sama pop. Nah kebanyakan suka sama pop. Nah kalau dibilang kenapa kok tiba-tiba umur kamu yang sekarang kok bisa suka sama dangdut? Ya kenapa aku bisa suka karena satu kan Kararayuda itu kan dari kampung aku. Deket banget dari kampung aku kan. Terus kedua aku terinspirasinya juga karena Kak Lesti.
Iya, jadi kayak ngelihat mereka nyanyi dangdut tuh, wah langsung suka banget sama lagu dangdut, serius. Mungkin kalau aku juga awal kecil dengerin dangdut ya, orang tua. Terus habis itu jadi fans Rhoma Irama. Iya, tapi emang Pak Haji memang best. Iya kan, orang Depok. Iya, orang Depok ya. Nah, berarti panggung ke panggung itu di panggung-panggung kampung lah ya kita bisa. Tapi panggung kampung tuh tetap terbaik lah. Iya. Karena masanya lebih seru di situ kan. Betul. Kecuali pas lagi ribut. Iya. Pas lagi ribut udah kita juga pulang ya. Iya. Itu apa nih pengalaman kamu di usia kamu remaja nih? Ada nggak yang menarik gitu? Pengalaman yang menarik sebenarnya banyak sih Kak pengalaman aku karena nyanyi dari panggung ke panggung. Ada yang nggak pernah dibayar. Karena nggak dibayar kan udah jauh-jauh nyanyi nggak dibayar gitu. Aduh. Iya, dan tapi memang bayarannya itu nggak gede Kak. Bayarannya itu paling besar tuh 200-300 lah. Itu berapa lagu tuh? Wah, itu banyak banget lagunya. 300.000? Iya, 300.000 gue nyanyi kayaknya satu album kayaknya gue di situ. Iya, dibayar 300.000. Cuman memang dulu bersyukur, seneng banget 300.000 kan dulu kan udah gede gitu kan. Dan dari situ kamu panggung pertama kamu berarti yang panggung di kampung lah. Iya. Itu umur berapa tuh? Umur 8 tahun itu. 8 tahun? 8 tahun udah langsung dari Ini yang penonton gimana? turun! Iya, jadi turun gini, gitu. aku umur 8 tahun itu ikut lomba pertama kali. Jadi lomba 17 Agustus. Ah, itu kita banget tuh, 17 Agustus. Ada lomba nyanyi lah ya di dekat rumah. Pas aku daftar, pas dilihat Kak, itu pesertanya gue sendiri yang paling kecil. Sumpah gue sendiri yang paling kecil. Ya, kamu 8 tahun, yang lain masih lomba main kelereng kayaknya. Kamu nyanyi, dangdut lagi. Makanya. Tapi Kak, pas pertama kali aku lomba nyanyi itu langsung juara 1 anehnya. Ya. Nggak tahu apa memang mungkin dulu suara gue bagus gitu kali ya. Udah mulai sombong, sombong. Enggak. Gitu. Terus? Nah, mau tahu nggak kenapa aku tahu kalau suaraku bagus? Kenapa? Kalau dulu, ibaratnya itu bisa nyanyi. Iya. Dulu aku sering banget main sama adanya Karara. Main adanya Karara? Main sama adanya main sama suka main gitar-gitar. Iya. Terus dia bilang, itu Karara udah juara tuh. Terus dia bilang gini, bilang sama bapakku kan, Kak kayaknya suara Devi tuh bagus deh, dia bilang gitu. Coba ikutin lomba-lomba, katanya siapa tahu dia jadi kayak Rara nanti, dia bilang gitu kata adenya. Bapakku tuh nggak percaya. Nah ujung-ujungnya ikutlah kalau lomba 17 tadi kan, ujung-ujungnya juara 1. Wah baru percaya bapakku. Percaya bapak. Dari situlah. Ada kondangan. Ayo sana Devi, ada kondangan. Ayo sana. Udah jangan malu. Bapak kondangan soalnya. Apalagi acara keluarga. Ya Allah, gue loh yang nguasain itu mic. Itu kalau kamu acara arisan, udah kita goyang aja sih. Iya kan? Iya benar. Nah, tadi prosesnya sudah berat dari panggung-panggung, dari usia kecil dan akhirnya ke panggung yang besar. Sekarang nih kamu udah jadi artis nih, artis dangdut nih, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, udah jadi artis dangdut. Tapi kan namanya jadi artis tuh adalah, kok kamu jadi berubah sih Dev gitu. Kalau kamu sendiri nih kalau berkaca, apa yang berubah dari diri kamu? Berubah ya. Sebenarnya kalau untuk kan sekarang tuh memang kebanyakan star syndrome ya. Iya. Kalau untuk itu sih aku tuh nggak ngerasa kalau aku tuh kayak sekarang gue udah sukses nih, gue udah banyak duit nih, kalian juga bukan siapa-siapa gitu. Nah aku tuh nggak pernah beranggapan kayak gitu. Cuman karena netizen ini mulutnya kayak itulah ya gitu loh. Pedas manis asin lah. Iya itu dia. Jadi kayak mereka tuh dan yang orang-orang mungkin yang aku kan memang sekarang udah jarang pulang ke kampung. Jadi orang-orang di kampung dan maksudnya itu kayak netizen tuh bilang sekarang Sri Devi udah sombong ya karena mentang-mentang udah banyak duit segala macam. Ya Allah itu tuh sebenarnya bukan karena aku yang star syndrome tapi memang aku nggak pulang ke kampung terus maksudnya itu aku nggak pernah yang namanya jarang ngumpul sama teman-teman yang lama itu bukan karena star syndrome ya sayang ya karena memang saya di Jakarta ada kerjaan. Bener. Kalau nggak ada kerjaan juga saya ke kampung pasti. Bener. Gitu. Balik lagi. Jadi apa sih dulu sebelum kerja jadi dangdut apa? Ya nggak ada, pelajar doang. Iya. Iya karena di Jakarta lagi bikin lagu, lagi manggung. Iya. Nah tapi memang Kak, kalau mau dibilang ada perubahan ya gitu ya dari diri aku yang sekarang tuh memang banyak banget perubahannya. Satu, aku yang dulunya itu
bisa kemana-mana tanpa ada privasi segala macam, itu aku bisa. Kayak ibaratnya itu aku mau kemana aja ya aku bebas, nggak ada yang maksudnya itu kayak main kamera, ngelihat ke sana ada kamera gitu. Kalau sekarang ya itu susahnya. Sekarang itu aku nggak bisa bebas kemana-mana. Kamu jadi milik publik lah. Iya, gitu ya. Dan aku kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kayak aku mikir dulu, ini bisa viral nggak ya nanti gitu. Jadi kayak itu sih berubahnya mungkin ya, yang ada perubahannya dari diri aku gitu loh. Jadi buat teman-temannya Devi nih yang di Prabu Muli, Devi nggak berubah, tapi lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Karena sudah makin dewasa, sudah 17 tahun. Nanti nasihatin ke orang tua. Iya. Tepuk tangan untuk Devi. Terima kasih. Sri Devi, kayak nggak enak banget ya. Sri aja. Lagi, itu lebih yang nggak enak ya. Devi, kali ini di segmen 4 ini kita akan bermain sama penonton. Wow. Udah siap teman-teman? Siap tim. Kita butuh 2 orang. Yang angkat tangan, yang joget, angkat tangan sambil joget-joget paling heboh nanti ditunjuk sama Devi. Oke ya, 3, 2, 1. Halo. Halo. Siapa namanya? Dani. Halo, Devi. Halo. Hai, Devi. Siapa namanya? Kia. Iya. Kia dan Dani, kalian berubah menjadi Devi. Yang centil dong berarti ya. Bisa jadi kita centil, Bang. Iya, dikit-dikit. Jadi kita gamesnya ini ya, lip sync lagu kamu yang terpesona. Tapi gayanya harus heboh, ya. Yang gayanya paling heboh dapat hadiah. Sweet dulu, siapa yang duluan? Sweet. Sweet, ayo. Sweet. Sweet gunting batu kertas aja. Ya, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas, pasir, batako semuanya. Nah, yang menang yang mana? Duluan. Kia. Oke, Kia duluan kamu. Lip sync lagunya terpesona. Kita bisa sambil duduk, Dev, sambil mantap. Majuan. Ternyata begini rasanya jatuh cinta, oh begitu indah. Asik. Kok kayang juga nih. Joget sayang. Aku bahagia. Asik. Kau yang membuat Tuh ada contekannya tuh. terpesona. Hey. Aduh, Bang Rocky. Sawernya Bang Rocky. Sawer dong, Bang. Kau bagaikan pemandangan yang tak pernah bosan kulihat. Kau adalah mimpi indah membuat tidurku terlelap. Thank you, Kia. Terima kasih. Kia sini dulu, di pinggir dulu. Sekarang Dani nih. Dani. Wah, ini saya yakin heboh nih. Iya sih. Iya. Oh iya. Kan kamu tadi saya minta jadi Devi dulu. Udah dandan? Oke. Udah yuk. Oke, sekarang Dani harus lebih heboh. Sampai kayang-kayang. Pokoknya kita nyanyi lagunya Devi. Ternyata begini rasanya jatuh cinta, oh begitu indah. Asik. Oh ini iya gue banget sih. Oh iya tadi ya. Kau yang membuat aku bahagia. Kau yang membuat ku terpesona. Asik juga. Dani. Kau bagaikan pemandangan yang tak pernah bosan kulihat.
Keren banget. Udah minum obat dulu yuk. Ya Allah, dia sampai ada begini-begini loh. Gila itu seru Devi banget loh. Keren Dani. Keren. Kia silakan naik. Keren. Dapat hadiah spesial dari Kapan Lagi Show. Langsung diserahkan sama Devi. Ini terima kasih. Kebalik saya. Nah, Nih, terima kasih. kita foto dulu dong bareng-bareng. Sini kamu di tengah Devi. Oh, Ini. udah? Oke. Tepuk tangan untuk Dani dan Kia. Terima kasih banyak. Semangat ya. Asik juga sih. Iya. Iya. Harus mau coba nggak? Salah. Oh, iya. Thank you Dani, thank you Kia. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Devi. Kita istirahat dulu, nanti kita ada di segmen terakhir. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan seru-seruan lagi. Tepuk tangan untuk Devi.